semuanya, berjumpa lagi dengan kami di video ini, di mana dalam video ini kami akan menjelaskan analisis presiden terhadap bangunan karya arsitek Ridwan Kamil. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dino Esilitonga, Susilo Torik Abimanyu, Frederikus Aril, Meitia Mustika, Angelika Saduran Simamora, Anissa Istiqomah, dan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ari Fitrianto ST MSc. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu bangunan mahakarya dari arsitek Ridwan Kamil yaitu Masjid Al-Irsyad. Sebelumnya Ridwan Kamil itu sendiri berpandangan terhadap arsitektur bahwa arsitektur itu merupakan hasil dari imajinasi diri sendiri yang dituangkan melalui gambar dengan memperhitungkan kaidah-kaidah dalam dunia arsitektur. Ridwan Kamil itu sendiri atau yang sering disapa dengan panggilan Kang Emil merupakan arsitek berkebangsaan Indonesia yang sudah lama berkiprah dalam dunia arsitek dan juga sangat terkenal dengan gaya desainnya yang sangat memukau dan menyambut penghargaan baik secara nasional maupun internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit dari teori-teori yang dipakai oleh Ridwan Kamil dalam merancang. Ya, ada 4 teori yang selalu dipakai Ridwan Kamil. Yang pertama itu ada teori analogi, yang kedua adalah teori folding, yang ketiga adalah grand arsitektur, dan yang keempat adalah creating programming. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis presiden. Yang pertama dari bangunan Masjid Al-Irsyad ini adalah side plan. Jadi, Masjid Al-Irsyad ini berdiri di tanah seluas 8.000 meter persegi yang dikelilingi oleh pemukiman warga yang memiliki satu akses masuk dan keluar bangunan tersebut. Bangunan Masjid Al-Irsyad ini dikelilingi oleh kolam yang dibuat melingkar di sisi belakang, samping, kiri, dan kanan bangunan tersebut. Lalu untuk analisis presiden yang kedua yaitu plan to section. Dapat kita lihat pada gambar bahwa denah terdapat satu massa bangunan yang besar yaitu hanya persegi itu sendiri. Lalu pada potongan memiliki satu ruang yang luas tanpa sekat yang berfungsi sebagai ruang untuk beribadah ataupun sholat. Lalu yang ketiga adalah geometri, di mana geometri menunjukkan bentuk geometri dasar pada bangunan. Pada bangunan Masjid Al-Irsyad ini terdapat bentuk geometri. Pada denah, bentuk geometri yang paling menonjol adalah persegi, segitiga, dan lingkaran. Lalu pada potongan terdapat persegi dan segitiga, di mana dalam setiap bentuk atau objek geometri tersebut ditransformasikan sehingga dari semua objek geometri yang ditransformasikan tersebut membentuk sebuah baik itu denah, potongan pada bangunan ini sendiri. Lalu untuk analisis presiden yang keempat adalah symmetry and balance, di mana symmetry dan balance ini menunjukkan adanya satu garis yang menjadikan bangunan tersebut menjadi seimbang dan bangunan tersebut nampak simetris. Lalu yang kelima adalah natural light atau pencahayaan alami. Sesuai dengan gaya arsitek Ridwan Kamil bahwa gaya tersebut merupakan green arsitektur, desain-desain beliau sangat memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami sehingga desain atau karya Ridwan Kamil ini tergolong hemat energi. Cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan tersebut lebih banyak masuk dari celah-celah atau dinding kerawang yang didesain yang membentuk tulisan Arab, di mana cahaya yang masuk ke dalam bangunan tersebut membentuk huruf Arab di dalam bangunan tersebut. Lalu cahaya alami yang banyak juga dapat masuk ke dalam bangunan tersebut melalui entrance yang didesain secara terbuka dan seolah-olah hanya memiliki satu tujuan, yaitu beribadah. Lalu untuk analisis presiden yang keenam adalah struktur.
Pada bangunan Masjid Al-Irsyad ini, Ridwan Kamil mengaplikasikan struktur fasad dengan susunan batako yang dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda untuk menciptakan kesan tektonik dan menyematkan kaligrafi pada struktur tersebut dan struktur kolom yang disembunyikan. Lalu untuk analisis presiden yang ketujuh adalah amazing. Masa bangunan pada bangunan Masjid Al-Irsyad ini adalah terdapat dua masa bangunan. Yang pertama itu adalah masa yang besar, yaitu pada bangunan utama, dan masa yang terkecil terdapat pada entrance atau area jalan masuk. Lalu analisis presiden yang ke-8 adalah repetitive to unit. Repetitive to unit ini menunjukkan pengulangan-pengulangan bentuk yang membuat bangunan tersebut menjadi satu kesatuan unit. Nah, pada bangunan Masjid Al-Irsyad ini terdapat pengulangan bentuk yang merupakan bentuk lingkaran, segitiga, dan persegi yang ditransformasikan yang tampak pada denah. Lalu pada tampak terdapat juga repetitive to unit, yaitu bentuk-bentuk persegi. Lalu untuk analisis presiden yang ke-9 adalah unit to wall, di mana unit to wall ini menunjukkan hubungan antara unit-unit terkecil pada denah terhadap bentuk-bentuk keseluruhan, di mana bentuk-bentuk unit terkecil tersebut berupa segitiga, persegi, dan lingkaran. Lalu untuk yang ke-10, analisis presiden ke-10 adalah adaptive and subtractive, di mana adaptif dan subtraktif ini menunjukkan pengurangan dan penambahan sehingga terjadi bentuk bangunan yang final yang telah dibangun. Pada bangunan Masjid Al-Irsyad ini terdapat juga penambahan dan pengurangan bentuk yang terdapat pada denahnya. Lalu yang ke-11 adalah parti, di mana parti adalah skema atau reduksi terkecil dari penambahan dari bangunan, sehingga bentuk bangunan Masjid Al-Irsyad ini terdapat parti yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu pada arah kiblat yang berbentuk segitiga dan setengah lingkaran. Lalu untuk analisis presiden yang ke-12 adalah hierarki, di mana hierarki merupakan tingkatan pada bangunan. Pada Masjid Al-Irsyad ini terdapat beberapa lingkaran, beberapa hierarki, yaitu lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, di mana objek-objek tersebut menjadi tingkatan-tingkatan pada bangunan. Lalu untuk analisis presiden yang ke-13 adalah sirkulasi, di mana sirkulasi merupakan akses bagi pengguna bangunan untuk keluar maupun masuk ke dalam bangunan tersebut. Pada Masjid Al-Irsyad ini, akses sirkulasi sangat mudah dicapai dan tidak membingungkan para pengunjung. Cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan Masjid Al-Irsyad ini banyak masuk dari area atau lubang-lubang celah dinding kerawang yang didesain membentuk tulisan Arab, yang dimana cahaya yang masuk ke dalam bangunan tersebut membentuk huruf Arab yang merupakan pantulan dari cahaya tersebut. Lalu cahaya alami juga banyak masuk dari arah entrance yang didesain secara terbuka dan seolah-olah ketika orang masuk hanya memiliki satu tujuan, yaitu sholat atau beribadah. Ketika orang sedang beribadah, maka mereka akan menghadap langsung ke arah cahaya alami yang sesuai dengan arah kiblat, sehingga penggunaan lampu ataupun pencahayaan buatan pada siang hari tidak diperlukan lagi karena telah dipenuhi oleh pencahayaan alami secara maksimal. Nah, baru saja kita telah selesai membahas analisis presiden secara lengkap mengenai Masjid Al-Irsyad karya Ridwan Kamil yang terletak di Jawa Barat. Nah, dari analisis presiden tersebut kita dapat
menyimpulkan bahwa arsitek Ridwan Kamil dengan gaya desainnya yang merupakan green arsitektur mendesain Masjid Al-Irsyad ini dengan memaksimalkan potensi alam yang menjadikan bangunan itu sehat dan hemat energi. Nah, arsitek Ridwan Kamil sendiri pernah berkata bahwa bangunan yang sehat itu adalah ketika cahaya dan udara bisa masuk ke dalam bangunan tersebut tanpa mengganggu pola aktivitas pada bangunan tersebut. Nah, itu saja dari analisis Presiden Masjid Al-Irsyad yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami ucapkan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.